Tahun 2003, di sebuah rumah besar yang berdiri tegak di pinggir hutan lindung Bukit Barisan, Sumatera, Lia terbangun dalam ketakutan. Gadis berusia 17 tahun itu merasakan kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya ada di kamarnya pada tengah malam buta. Matanya terbuka perlahan, dan jantungnya seketika berdegup kencang saat melihat sesosok pria, Bagus, ayah tirinya, berdiri di samping tempat tidur. Pria itu tengah mengulurkan tangannya yang kasar ke arah tubuh Lia. Sontak, Lia beringsut mundur ke sudut tempat tidur. Napasnya tercekat di tenggorokan. "Jangan berisik," bisik Bagus dengan suara rendah. Tatapannya membuat bulu kuduk Lia meremang. "Ibumu sedang tidur, tidak akan ada yang tahu." Tubuh Lia gemetar hebat. Ini bukan kali pertama Bagus mencoba mendekat dengan cara yang melecehkan. Tapi malam ini berbeda. Pria itu benar-benar berani masuk ke kamarnya. Lia menggeleng cepat. Tangannya meraba-raba mencari apapun untuk melindungi diri. Jari-jarinya menyentuh bingkai foto di meja nakas. Foto ayahnya yang baru saja meninggal 5 hari lalu 5 hari, yang terasa seperti mimpi buruk tanpa akhir. Ayah kandung Lia tewas dalam kecelakaan yang sangat mencurigakan. Mobilnya dihantam truk di jalanan sepi. Polisi menyebutnya kecelakaan biasa, namun Lia tahu ada yang janggal. Ayahnya adalah pengemudi yang sangat waspada, dan jalan itu adalah rute hariannya. Yang lebih aneh, ibunya tidak menangis saat pemakaman. Wanita itu hanya berdiri dengan wajah datar. Dan 3 hari kemudian, ia menikahi Bagus, pria muda yang baru mereka kenal beberapa bulan. Penduduk kampung berbisik sinis tentang pernikahan kilat itu. Tak ada masa berkabung. Tak ada rasa hormat bagi mendiang suami. Ibu Lia berubah menjadi orang asing yang dingin dan acuh. Rumah yang dulunya hangat, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan mencekam. "Ayolah, jangan seperti itu," kata Bagus sambil melangkah mendekat. "Kita sekarang satu keluarga. Aku ayahmu sekarang." "Kamu bukan ayahku," jawab Lia dengan suara bergetar. Tangan menggenggam bingkai foto erat-erat. "Jangan mendekat." Bagus tersenyum tipis. Senyuman yang membuat perut Lia mual. Pria itu menyambar lagi, kali ini lebih cepat. Tanpa pilihan, Lia menghantamkan bingkai foto itu sekuat tenaga ke wajah Bagus. Kaca pecah, sudut bingkai mengenai pelipis Bagus, hingga ia terhuyung sambil memegangi kepalanya yang berdarah. Lia tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari kencang. "Kamu akan menyesal," bentak Bagus dengan suara penuh amarah. Lia tidak peduli. Ia berlari keluar kamar, namun Bagus mengejarnya. Pintu kamarnya digedor keras dari luar. "Buka pintunya, Lia. Kamu tidak bisa lari. Ini rumahku sekarang." Terpojok, Lia melihat jendela sebagai satu-satunya jalan keluar. Ia membukanya tergesa-gesa. Udara malam yang menggigit langsung menusuk kulit. Di luar gelap gulita, hanya terdengar suara serangga dan gemerisik hutan lindung. Namun, rasa takutnya pada Bagus jauh lebih besar daripada ketakutannya pada kegelapan. Lia memanjat jendela dan melompat. Kakinya mendarat di tanah dengan hentakan yang menyakitkan. Tapi ia terus berlari menembus halaman luas, melewati pohon-pohon raksasa. Mengenakan baju tidur tipis, ia menggigil hebat. Telapak kaki telanjangnya menginjak batu tajam dan duri. Namun ia terus memacu langkah menuju rumah Tante Maya. Di tengah hutan, ia merasakan firasat aneh, seolah ada sesuatu yang mengikutinya di antara bayangan pohon. Bukan Bagus, melainkan sesuatu yang lebih besar. Saat ia hampir terpeleset, Lia melihat jejak di tanah yang basah. Itu bukan jejak kaki manusia atau binatang biasa, melainkan bekas seretan yang sangat lebar dan panjang, seolah-olah sesuatu yang raksasa baru saja lewat. Ketakutan Lia memuncak. Ia teringat legenda penduduk desa tentang makhluk penghuni kedalaman Bukit Barisan. "Ini tidak nyata. Ini hanya ular besar," gumamnya menenangkan diri. Meski hatinya tahu jejak itu terlalu besar untuk ukuran ular normal. Hampir 1 jam berlalu, hingga akhirnya ia sampai di rumah kayu milik Tante Maya. Dengan napas terengah dan tubuh penuh luka, ia menggedor pintu. "Tante Maya, buka! Ini Lia!" Pintu terbuka. Tante Maya berdiri di sana dengan wajah yang terlampau tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. Tanpa banyak bicara, ia menarik Lia masuk dan mengunci pintu dengan 2 slot berbeda. Setelah Lia meneguk air hangat dan menceritakan semua kebejatan Bagus
serta kecurigaannya atas kematian ayahnya. Tante Maya tetap tidak menunjukkan keterkejutan. "Kamu sudah curiga? Ada yang tidak beres kan?" tanya Tante Maya tenang. "Ayah bukan orang ceroboh, Tante, dan Ibu. Dia seperti orang lain. Isak Lia." Tante Maya berdiri. "Ada sesuatu yang perlu kamu lihat. Ikut aku." Mereka berjalan ke bagian belakang rumah yang lembab dan gelap, hingga tiba di sebuah pintu tua di ujung lorong. Saat pintu dibuka, jantung Lia hampir berhenti. Di sudut ruangan, tergeletak seekor ular sanca raksasa sepanjang 10 meter dengan tubuh sebesar batang pohon kelapa. Sisiknya hijau gelap berkilau, dan matanya menyala kuning di kegelapan. "Tante, itu apa?" bisik Lia gemetar. Tante Maya mengusap kepala ular itu dengan kasih sayang. "Namanya Naga. Dia sudah bersamaku sejak lama." "Naga bukan sekadar ular, Lia. Dia adalah siluman penjaga tanah kuno Sumatera." Tante Maya mengungkap rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan. Ayah Lia sengaja menjauh dari dunia mistis ini demi hidup normal. Namun ikatan darah tidak bisa diputus. Amarah Lia membakar rasa takutnya. "Bagus yang membunuh ayah. Ibu tahu semuanya. Aku ingin mereka membayar apa yang mereka lakukan. Aku ingin mereka menyesal." Tante Maya menatap Lia dalam-dalam. "Naga bisa membantumu. Dia punya kekuatan untuk membalas dendammu. Tapi ada harga yang sangat berat." "Harga apa?" "Kamu harus bersedia menikah dengan naga. Kamu harus melepaskan kemanusiaanmu. Tubuhmu akan berubah, dan jiwamu akan menyatu dengan dunia siluman. Kamu tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia lagi." Lia terdiam. Bayangan ayahnya di peti mati, dan tangan kasar Bagus melintas di benaknya. Rasa haus akan keadilan mengalahkan segalanya. "Aku setuju," ucap Lia tegas. "Aku bersedia melakukan apapun, asalkan mereka membayar semua perbuatan mereka." Tante Maya menghela napas panjang. Ada kesedihan di matanya, namun juga kepasrahan. Ia mengambil kain merah tua, sebilah pisau kecil, dan mangkuk tanah liat. "Besok malam, kita akan pergi ke Lembah Kerinci," kata Tante Maya. "Di sana, perjanjian dengan para penjaga tanah akan diresmikan. Istirahatlah malam ini. Besok akan menjadi malam yang panjang." Lia mengangguk. Ia menatap naga yang masih memandangnya dengan mata kuning bersinar. Keesokan harinya berlalu dengan lambat. Tante Maya tidak banyak bicara. Wanita itu sibuk mempersiapkan berbagai benda yang akan dibawa ke Lembah Kerinci. Lia melihat ada kain merah, beberapa mangkuk tanah liat, pisau kecil dengan gagang kayu, serta berbagai macam daun dan akar yang sudah dikeringkan. Semuanya dimasukkan ke dalam sebuah tas anyaman bambu. Naga tetap berada di ruang belakang, tidak bergerak, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk malam nanti. Saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi jingga kemerahan, Tante Maya menghampiri Lia. "Saatnya kita berangkat," katanya dengan suara tenang. Mereka bertiga keluar dari rumah. Lia berjalan di belakang Tante Maya, sementara Naga bergerak dengan sangat hening di antara semak-semak. Tubuhnya yang besar ternyata bisa bergerak dengan sangat halus, hampir tanpa suara. Mereka memasuki hutan yang lebih dalam, melewati jalan setapak yang hampir tidak terlihat. Lia tidak tahu berapa lama mereka berjalan, tapi saat langit sudah benar-benar gelap, mereka tiba di sebuah tempat yang membuat bulu kuduk berdiri. Lembah Kerinci terhampar di depan mata. Tempat itu tersembunyi di antara dua bukit besar, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang sangat tinggi. Di tengah lembah, terdapat sebuah lingkaran yang terbuat dari batu-batu besar. Batu-batu itu sudah sangat tua, ditumbuhi lumut hijau tebal, dan tanaman merambat yang tumbuh di sela-selanya. Ada 12 batu yang membentuk lingkaran sempurna, masing-masing setinggi 1 meter. Di tengah lingkaran itu, tanah terlihat rata dan bersih, seolah tidak ada tanaman yang berani tumbuh di sana. Langit malam terlihat sangat kelam. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya kegelapan pekat yang seolah menelan segalanya. Lia merasakan udara di tempat ini berbeda, lebih dingin dan lebih berat, seolah ada sesuatu yang sangat tua dan kuat bersemayam di sini. "Ini adalah tempat suci para penjaga tanah," kata Tante Maya sambil memasuki lingkaran batu. Tempat di mana perjanjian dengan siluman dibuat sejak ratusan tahun lalu. Naga bergerak mengelilingi lingkaran batu dengan tubuhnya yang panjang. Ia melingkari batu-batu itu, menciptakan sebuah batas yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Lia merasakan ada sesuatu yang berubah.
Saat naga menyelesaikan lingkarannya, udara menjadi lebih padat dan lebih sunyi. Bahkan, suara serangga malam yang tadi terdengar, kini menghilang sepenuhnya. Tante Maya mulai menyalakan obor-obor yang sudah ia persiapkan. Ada 6 obor yang ditancapkan di tanah di sekeliling lingkaran batu. Api dari obor-obor itu menyala dengan warna yang agak kebiruan. Berbeda dari api biasa, cahayanya menciptakan bayangan-bayangan aneh di tanah dan di batu-batu tua itu. Berdirilah di tengah, kata Tante Maya sambil menunjuk pusat lingkaran. Lia melangkah dengan kaki yang gemetar. Ia berdiri tepat di tengah lingkaran, merasakan tanah di bawah kakinya yang dingin, meski ia mengenakan sandal. Tante Maya berdiri di luar lingkaran. Tangannya mulai menyusun berbagai benda yang ia bawa. Wanita itu menuangkan sesuatu dari mangkuk tanah liat ke tanah, membentuk pola-pola yang tidak Lia mengerti. Apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran, kata Tante Maya. Dan jangan takut, naga tidak akan menyakitimu. Dia akan menjadi bagian darimu. Lia mengangguk, meski dadanya terasa sesak. Ia melihat naga yang masih melingkari batu-batu besar itu. Mata kuningnya menatap Lia dengan pandangan yang dalam. Lalu, Tante Maya mulai membaca mantra. Suaranya yang biasanya tenang, kini berubah menjadi nyanyian yang mengalun, naik turun dengan irama yang aneh. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa daerah yang pernah Lia dengar. Itu adalah bahasa yang sangat tua bahasa, yang terdengar seperti desisan angin dan gemuruh bumi. Saat mantra mulai dibacakan, Lia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Ia merasa ringan, seolah gravitasi tidak lagi memengaruhinya dengan kuat. Kakinya masih menapak di tanah, tapi ada perasaan bahwa jiwanya mulai terpisah dari raga. Ia seakan bisa melihat tubuhnya sendiri dari luar, berdiri di tengah lingkaran, dengan mata terpejam dan napas yang pelan. Naga mulai bergerak. Ular raksasa itu memasuki lingkaran dengan gerakan yang sangat halus. Tubuhnya yang besar bergerak seperti air, mengalir tanpa suara. Ia mendekati Lia. Dan untuk pertama kalinya, Lia bisa merasakan kehangatan yang memancar dari tubuh naga. Bukan kehangatan seperti api, tapi kehangatan yang lembut dan menenangkan. Naga mulai melingkarkan sebagian tubuhnya di sekeliling kaki Lia. Lilitannya tidak kuat dan tidak menyakitkan. Justru terasa seperti pelukan yang lembut. Lia tidak merasa takut. Semua ketakutan yang sempat ia rasakan sebelumnya kini hilang, digantikan oleh perasaan tenang yang dingin. Seolah ada sesuatu yang membisikkan padanya bahwa ini adalah jalan yang benar, jalan yang harus ia tempuh. Tante Maya terus membaca mantra. Suaranya semakin keras dan semakin cepat. Obor-obor di sekeliling lingkaran menyala semakin terang. Apinya bergerak-gerak seperti sedang menari. Lia merasakan sesuatu yang masuk ke dalam dadanya, sesuatu yang dingin dan sangat kuat. Itu bukan rasa sakit, tapi lebih seperti ada entitas asing yang menyusup ke dalam jiwanya, menyatu dengan setiap bagian dari dirinya. Upacara berlangsung sangat lama. Lia tidak tahu sudah berapa jam ia berdiri di sana. Waktu terasa tidak berarti lagi. Yang ia rasakan hanya proses penyatuan yang terus berlangsung. Naga semakin erat melingkari tubuhnya. Tidak menyakitkan, hanya membuatnya merasa semakin terhubung dengan makhluk raksasa itu. Ia bisa merasakan napas naga, detak jantungnya yang lambat dan kuat. Dan entah kenapa, ia merasa bahwa naga juga bisa merasakan apa yang ia rasakan. Saat tengah malam tiba, mantra Tante Maya mencapai puncaknya. Wanita itu mengangkat pisau kecil dengan gagang kayu dan mengiris telapak tangannya sendiri. Darah mengalir ke tanah. Dan di saat yang sama, naga mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara desis panjang yang bergema di seluruh lembah. Lia merasakan sesuatu yang sangat kuat masuk ke dalam jiwanya. Seperti ada benang tak terlihat yang mengikat dirinya dengan naga benang yang tidak akan pernah bisa diputus. Naga melepaskan lilitannya dengan lembut, lalu mundur beberapa langkah sambil terus menatap Lia dengan mata kuning yang kini terasa lebih akrab. Tante Maya berdiri di luar lingkaran dengan wajah lelah. Keringat membasahi dahinya, meski udara malam sangat dingin. Upacara telah selesai. Perjanjian telah disahkan. Dan kini, Lia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang dingin dan kuat yang berdenyut di dadanya. Mereka kembali ke rumah Tante Maya saat fajar mulai menyingsing. Lia berjalan dengan langkah yang terasa lebih ringan. Meski tubuhnya seharusnya lelah setelah berdiri semalaman,
Ia tidak merasakan kantuk atau kelelahan. Yang ia rasakan adalah ketenangan yang aneh, ketenangan yang dingin, dan hampa. Tante Maya mempersiapkan tempat tidur untuk Lia, tapi gadis itu hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kayu dengan pikiran yang kosong. Sementara itu, di rumah besar yang berdiri di pinggir hutan lindung, Bagus sedang duduk di ruang tamu dengan segelas kopi di tangannya. Pria itu terlihat gelisah. Sudah 2 hari Lia menghilang, dan ia mulai khawatir gadis itu melaporkan perbuatannya ke polisi atau warga desa. Ia menatap cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamu, melihat pantulan wajahnya sendiri yang lelah dan cemas. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di dalam cermin. Bukan pantulan dirinya, melainkan bayangan lain yang melintas dengan cepat, bayangan yang besar dan panjang, seperti sesuatu yang merayap. Bagus tersentak, hampir menjatuhkan gelasnya. Ia mengucek mata, mengira hanya kelelahan yang membuatnya berhalusinasi. Tapi saat menatap cermin lagi, bayangan itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Bayangan ular raksasa yang bergerak di belakang pantulannya. Apa-apaan ini? Gumam Bagus sambil berdiri dan mendekati cermin. Ia menyentuh permukaan kaca, tapi tidak ada apa-apa selain kaca dingin di bawah tangannya. Ia mundur perlahan, jantungnya mulai berdebar tidak keruan. Di kamar mandi lantai 2, Ibu Lia sedang berendam di bak mandi. Wanita itu mencoba menenangkan diri setelah beberapa hari yang penuh ketegangan. Air hangat seharusnya membuat tubuhnya rileks, tapi entah kenapa, ia merasa semakin gelisah. Ia menutup mata, mencoba mengosongkan pikiran. Namun saat membuka mata dan menatap permukaan air, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di permukaan air yang tenang, terlihat bayangan sosok besar yang melingkar sosok ular raksasa dengan mata yang bersinar kuning. Ibu Lia berteriak dan langsung melompat keluar dari bak. Air terciprat kemana-mana. Ia berdiri dengan tubuh gemetar, menatap bak mandi dengan napas terengah. Air yang tadinya bening, kini berubah keruh dan berbau busuk, seperti air got yang sudah lama menggenang. Bagus, Bagus, kesini sekarang, teriaknya panik. Bagus berlari naik ke lantai 2 dan menemukan istrinya berdiri dengan tubuh basah dan wajah pucat. Ada apa? Ada sesuatu di air, kata Ibu Lia sambil menunjuk bak mandi. Aku melihat ular besar dan airnya mendadak jadi seperti ini. Bagus mendekati bak mandi dan mencium bau busuk yang menyengat. Ia menatap air keruh itu dengan dahi berkerut. Mungkin pipa airnya kotor. Nanti kita panggil tukang untuk membersihkannya. Bukan itu, bentak Ibu Lia. Aku melihat sesuatu, ular besar dengan mata kuning. Ini bukan soal pipa. Bagus menatap istrinya dengan pandangan curiga. Kamu terlalu banyak pikiran. Lia sudah kabur. Mungkin dia lapor ke orang desa. Kita harus tenang. Tapi ketenangan tidak kunjung datang. Malam itu, saat mereka mencoba tidur, suara-suara aneh mulai terdengar. Suara desis halus muncul dari setiap sudut rumah. Dari balik lemari, bawah tempat tidur, hingga celah-celah pintu. Suara itu sangat halus, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bagus bangkit dan menyalakan semua lampu, tapi desisan itu tidak berhenti. Keesokan harinya, segalanya semakin aneh. Barang-barang mulai bergerak sendiri. Gelas jatuh tanpa ada yang menyentuh, pintu yang sudah dikunci terbuka sendiri, dan lukisan di dinding miring seolah ada tangan yang menggesernya. Ibu Lia mulai ketakutan. Ia mengurung diri di kamar. Bagus mencoba mencari Lia ke desa rimba, bertanya apakah warga melihatnya. Namun, tidak ada yang tahu. Atau lebih tepatnya, mereka yang tahu memilih untuk diam. Bagus kembali dengan tangan kosong dan kecemasan yang mendalam. Ia mulai berpikir bahwa ia bisa menggunakan Lia sebagai tumbal. Mungkin semua kejadian aneh ini berhubungan dengannya. Malam berikutnya, teror mencapai puncaknya. Saat Bagus ke dapur untuk mengambil air, ia melihat jejak-jejak basah di lantai. Jejak berbentuk bekas seretan yang panjang dan berkelok-kelok. Jejak itu bermula dari pintu belakang dan berakhir tepat di depan kakinya. Bagus membeku. Air yang membentuk jejak itu berwarna kehijauan dan berbau amis. Ini tidak mungkin, bisiknya gemetar. Ia berlari kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Ibu Lia yang melihat wajah pucat suaminya
langsung tahu ada yang salah. Ada apa lagi? Ada jejak di lantai, kata Bagus sambil duduk di tepi tempat tidur, dengan tangan gemetar. Jejak ular besar. Mereka duduk dalam keheningan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Pintu-pintu di seluruh rumah terkunci satu persatu secara otomatis. Bagus mencoba membuka pintu kamar, tapi terkunci dari luar. Ia berlari ke jendela, namun jendela itu pun tertahan kuat oleh sesuatu dari luar. Kita terkurung, kata Bagus lirih. Rumah ini mengurung kita. Ibu Lia mulai menangis di sudut kamar. Ini karena Lia. Dia melakukan sesuatu pada kita. Dia dendam. Bagus terdiam, mencoba mencari jalan keluar. Kita harus pergi dari sini. Sekarang juga, ambil barang berharga. Kita tidak akan kembali lagi. Bagus menendang pintu kamar berkali-kali, hingga akhirnya terbuka dengan suara keras seolah sesuatu itu sengaja membiarkan mereka keluar. Mereka bergegas mengemas perhiasan, uang tunai, dokumen, hingga surat tanah milik keluarga Lia. Dengan tas di tangan, mereka berlari menuju mobil. Mobil melaju meninggalkan rumah, masuk ke jalan tanah menuju kota. Bagus menginjak gas sedalam mungkin. Namun, setelah 10 menit berkendara, ia merasa janggal. Pohon-pohon yang mereka lewati terlihat sangat mirip. 5 menit kemudian, mobil mereka sampai di depan sebuah gerbang besar yang sangat ia kenal. Gerbang rumah mereka sendiri. Tidak mungkin. Bagus mengerem mendadak. Kenapa kita kembali lagi? Kamu salah jalan, tanya Ibu Lia terbelalak. Tidak mungkin aku salah jalan. Ini jalan lurus, bentak Bagus. Ia memutar kemudi dan mencoba jalan lain menuju desa. Namun, hasilnya tetap sama. Mobil kembali berhenti di depan gerbang rumah besar itu. Ini tidak masuk akal, teriak Bagus frustrasi. Ibu Lia menangis histeris. Kita tidak bisa kabur. Lia tidak membiarkan kita pergi. Ini hukuman. Bagus mencoba jalan setapak di tengah hutan, bahkan memotong jalan melalui semak-semak. Namun, setelah 1 jam berkendara dan bensin mulai menipis, mereka selalu berakhir di halaman rumah yang sama. Akhirnya, mesin mobil mati. Lampu indikator bensin menyala merah. Kita terperangkap, bisik Bagus pasrah. Mereka terpaksa kembali masuk ke rumah karena tidak ada tempat untuk lari. Pintu depan yang tadi dikunci, kini terbuka sedikit, seakan mengundang mereka masuk. Di dalam, suasana lebih dingin dan gelap. Lampu-lampu mati total, hanya kegelapan pekat dan keheningan yang tidak wajar menyambut mereka. Bagus menyalakan beberapa lilin di ruang tengah. Mereka duduk di sofa dengan tubuh tegang, memperhatikan kabut tebal yang mulai menyelimuti halaman rumah. Kabut itu bergerak dengan cara yang aneh, seolah memiliki kehendak sendiri. Kabut dari mana itu? Bisik Ibu Lia. Tiba-tiba, terdengar suara merayap yang halus. Dari celah bawah pintu depan, muncul seekor ular kecil berwarna hijau gelap. Ya Tuhan, ular! Tapi itu bukan hanya satu. Dari celah jendela, lubang dinding, dan ventilasi udara, ratusan ular mulai merayap masuk. Berbagai ukuran, dari sekecil pensil hingga sebesar lengan dewasa, memenuhi lantai dengan suara desis yang mengerikan. Ibu Lia berteriak dan melompat ke atas meja saat lantai mulai tertutup oleh lautan ular. Bagus mencoba menutup celah dengan kain, tapi sia-sia. Ular-ular itu terus berdatangan, merayap di dinding, dan mulai memanjat kaki meja. Di tengah kepanikan itu, pintu depan tiba-tiba terbuka lebar oleh hantaman angin dingin, membawa kabut tebal yang mengalir masuk seperti air bah. Apakah Anda ingin saya melanjutkan bagian puncaknya? Atau ada bagian tertentu yang ingin Anda pertegas lagi? Kabut itu masuk dan memenuhi ruangan dengan cepat, membuat jarak pandang semakin terbatas. Cahaya lilin yang tipis hampir tertutup oleh kabut yang semakin tebal. Lalu, mereka melihatnya. Dari dalam kabut, muncul sosok yang sangat besar. Kepala ular raksasa, yang lebih besar dari kepala manusia, muncul perlahan. Mata kuningnya yang lebar bersinar di kegelapan, menatap Bagus dan Ibu Lia dengan pandangan penuh murka. Naga masuk ke rumah dengan gerakan lambat, namun penuh kekuasaan. Tubuhnya yang panjang terus masuk, melingkar-lingkar di ruang tengah. Ukurannya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hampir 2 kali lipat lebih besar dari saat Lia melihatnya di rumah Tante Maya. Sisiknya yang hijau berkilauan
memantulkan cahaya lilin dengan cara yang menyeramkan, menciptakan pola-pola cahaya yang bergerak di dinding. Ini tidak nyata, gumam Bagus sambil mundur ke sudut ruangan. Ini tidak mungkin nyata. Namun, naga sangatlah nyata. Ular raksasa itu melingkar di tengah ruangan, kepalanya terangkat tinggi, menatap mereka berdua dengan mata yang tidak berkedip. Ular-ular kecil yang memenuhi ruangan mulai bergerak menjauh, memberikan ruang untuk naga. Mereka semua bergerak dengan sangat teratur, seolah menunggu perintah dari pemimpin mereka. Ibu Lia, yang masih berdiri di atas meja, kehilangan keseimbangan. Ia jatuh terduduk dengan wajah yang sangat pucat. Air mata mengalir tanpa henti dari matanya. Ia menatap naga dengan pandangan yang penuh ketakutan dan penyesalan. "Maafkan kami," bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Maafkan kami. Kami tidak bermaksud." Naga tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Lalu, dari balik kabut yang masih mengalir masuk, muncul sosok lain. Sosok Lia berdiri dengan tenang di ambang pintu. Tapi Lia yang mereka lihat sudah sangat berbeda. Matanya yang dulunya hangat, kini memiliki pupil vertikal seperti mata ular. Kulitnya terlihat lebih pucat, dan di beberapa bagian terlihat sisik-sisik kecil yang berkilauan. Bagus menatap Lia dengan mata terbelalak. "Lia, apa yang terjadi padamu?" Lia tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana dengan wajah yang sangat tenang, tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya kekosongan yang dingin. Ia berjalan masuk dengan langkah pelan, melewati ular-ular kecil yang membuka jalan untuknya. Bagus mencoba berlari ke pintu belakang satu-satunya, jalan keluar yang mungkin masih bisa ia gunakan. Tapi, begitu ia melangkah, ular-ular kecil langsung bergerak menghadangnya. Mereka berkumpul di depan kakinya, membuat ia tersandung dan jatuh terjerembab ke lantai. Beberapa ular merayap naik ke tubuhnya, membuat ia berteriak ketakutan dan berusaha menyingkirkan mereka. Naga bergerak dengan lambat namun pasti mendekati Bagus. Setiap gerakan ular raksasa itu membuat lantai bergetar sedikit. Tubuhnya yang sangat besar melingkar-lingkar mendekati pria yang kini sudah terpojok di sudut ruangan. Bagus mendongak, menatap kepala naga yang besar dengan mata penuh ketakutan. Ia mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Tidak ada lagi tempat untuk lari. "Jangan," kata Bagus dengan suara gemetar. "Kumohon jangan bunuh aku. Aku akan pergi dari sini. Aku tidak akan mengganggu Lia lagi. Kumohon." Tapi naga tidak berhenti. Ular raksasa itu terus mendekat hingga kepalanya berada tepat di depan wajah Bagus. Mata kuning naga menatap langsung ke mata Bagus. Dan dalam tatapan itu, Bagus bisa melihat murka yang sangat dalam. Lalu dalam sekejap, tubuh naga bergerak melingkari tubuh Bagus. Lilitan pertama masih longgar, tapi sudah cukup untuk membuat Bagus tidak bisa bergerak. Bagus berteriak sekuat tenaga. "Tolong, ada orang! Tolong aku!" Tidak ada yang datang. Rumah itu terisolasi jauh dari pemukiman lain. Tidak ada yang akan mendengar teriakannya. Lilitan naga mulai mengencang. Bagus merasakan tulang rusuknya mulai tertekan. Napasnya menjadi pendek dan sulit. Ia mencoba mendorong tubuh naga dengan tangannya. Tapi itu sama saja seperti mendorong batang pohon besar. Tidak bergerak sama sekali. Lilitan semakin kuat. Bagus merasakan tulang-tulangnya mulai berderak. Suara yang mengerikan itu terdengar jelas di tengah keheningan ruangan. Ia menjerit kesakitan. Tapi jeritan itu perlahan berubah menjadi erangan lemah karena dadanya tidak bisa mengembang lagi untuk bernapas. Matanya mulai menonjol keluar. Wajahnya berubah menjadi biru karena kekurangan oksigen. Ibu Lia yang menyaksikan semua itu dari atas meja tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku melihat pemandangan mengerikan di depannya. Suara tulang yang berderak dan remuk satu persatu membuat perutnya mual. Ia ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk menyaksikan hukuman yang sedang diberikan pada Bagus. Bagus masih mencoba melawan, meski tubuhnya sudah hampir hancur. Tangannya yang masih bisa bergerak, mencoba meraih apapun yang bisa ia gapai, tapi tidak ada yang bisa membantunya. Lilitan terakhir naga sangat kuat, hingga tulang punggung Bagus patah dengan suara yang sangat keras. Tubuh pria itu melemas. Seketika, matanya yang tadinya penuh ketakutan, kini kosong dan tidak bernyawa lagi. Naga melepaskan lilitannya perlahan. Tubuh Bagus yang sudah tidak bernyawa
jatuh ke lantai dengan bunyi yang mengerikan. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya. Tubuhnya tergeletak dengan posisi yang tidak wajar karena tulang-tulangnya sudah remuk. Ibu Lia menatap mayat suaminya dengan wajah yang sangat pucat. Ia tidak bisa berteriak lagi. Suaranya hilang karena ketakutan yang luar biasa. Lia, yang selama ini berdiri dengan tenang di samping naga, kini melangkah maju. Ia melewati tubuh Bagus tanpa menatapnya sama sekali. Seolah mayat itu hanyalah benda mati yang tidak berarti. Lia berjalan mendekati meja tempat ibunya masih berdiri. Dengan tubuh gemetar, wanita itu menatap anak perempuannya dengan mata penuh air mata. "Lia," bisik ibu Lia dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Anakku." Lia berhenti tepat di depan meja. Ia menatap ibunya dengan mata yang sudah berubah mata, dengan pupil vertikal yang bersinar samar di kegelapan. Tidak ada kehangatan dalam tatapan itu. Tidak ada ikatan ibu dan anak yang dulu pernah ada. Hanya kekosongan yang dingin. Ibu Lia turun dari meja dengan lutut gemetar. Ia merangkak mendekati Lia. Tangannya terangkat seolah ingin menyentuh wajah anaknya. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang sudah pucat. "Maafkan ibu," kata ibu Lia sambil terisak. "Ibu salah. Ibu sangat salah. Ibu tidak tahu kenapa ibu melakukan semua itu. Ibu menyesal." "Lia." Ibu sangat menyesal. Lia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya tatapan kosong yang membuat ibu Lia merasa bahwa anak yang berdiri di depannya ini sudah bukan Lia yang ia kenal lagi. "Tolong ampuni ibu," bisik ibu Lia sambil memeluk kaki Lia. "Ibu mohon. Kumohon Lia." Tapi Lia tidak bergerak. Ia tidak merasakan apapun melihat ibunya menangis dan memohon di depannya. Semua rasa sakit yang pernah ia rasakan, semua pengkhianatan yang pernah ia alami, sudah membuat hatinya mati. Yang tersisa hanya kekosongan dan kepuasan dingin melihat orang-orang yang telah menyakitinya kini menderita. Ular-ular kecil yang memenuhi ruangan mulai bergerak mendekati ibu Lia. Mereka datang dari segala arah. Ratusan ular merayap dengan gerakan yang teratur. Ibu Lia merasakan ular-ular itu mulai menyentuh kakinya, tangannya, tubuhnya. Ia berteriak ketakutan dan melepaskan pelukannya pada kaki Lia, mencoba menyingkirkan ular-ular itu. "Lia, tolong hentikan mereka!" teriak ibu Lia panik. "Kumohon anak ibu, jangan biarkan mereka menyakiti ibu." Tapi Lia tidak bergerak. Hanya berdiri di sana menatap ibunya dengan tatapan yang sangat dingin. Ular-ular terus mengerubungi ibu Lia, melilit tubuhnya, dan merayap ke lehernya. Wanita itu terus berteriak dan meronta mencoba melepaskan diri. Tapi semakin ia melawan, semakin banyak ular yang datang. Beberapa ular mulai menggigit. Bisa yang mereka masukkan ke tubuh ibu Lia membuat wanita itu merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya berbusa. Ia jatuh ke lantai dengan mata yang masih menatap Lia penuh penyesalan dan kesedihan. "Maafkan ibu," bisiknya untuk terakhir kali sebelum matanya perlahan menutup. Ular-ular terus mengerubungi tubuh ibu Lia hingga wanita itu tidak bergerak lagi. Napasnya berhenti. Jantungnya tidak berdetak lagi. Ibu Lia tewas dengan wajah penuh penderitaan. Tewas di lantai rumah yang dulunya ia tempati bersama suami pertamanya dengan penuh kebahagiaan. Lia menatap dua mayat yang tergeletak di ruang tengah itu. Bagus dan ibunya, dua orang yang telah mengkhianati ayahnya dan telah menghancurkan hidupnya. Kini mereka sudah membayar semua kesalahan mereka. Dendam Lia telah terbalas sepenuhnya. Tapi kepuasan yang ia rasakan bukan kepuasan yang hangat, bukan kebahagiaan, hanya kekosongan yang semakin dalam. Seolah dengan terbunuhnya mereka berdua, bagian terakhir dari kemanusiaannya juga ikut mati. Lia berdiri dengan tubuh yang tidak bergetar lagi. Napasnya tenang, matanya menatap kosong ke depan. Ia tidak merasa sedih, tidak merasa bersalah, tidak merasa apapun. Naga mendekati Lia dengan gerakan sangat lembut. Kepala besar ular raksasa itu menyentuh bahu Lia, memberikan kenyamanan sekaligus sambutan. Lia menoleh dan menatap mata kuning naga. Dalam tatapan itu, ia merasakan ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sudah mengikat mereka sejak upacara di lembah kerinci ikatan, yang tidak akan pernah terputus. "Apa yang akan terjadi padaku sekarang?" tanya Lia dengan suara pelan, hampir seperti bisikan.
Naga tidak menjawab dengan kata-kata, tapi Lia bisa merasakan jawabannya melalui ikatan mereka. Ia bisa merasakan pikiran dan kehendak naga. Saatnya untuk meninggalkan dunia manusia. Saatnya untuk kembali ke tempat di mana para penjaga tanah berada. Saatnya untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih tua dan lebih abadi. Lia menatap sekeliling ruang tengah untuk terakhir kalinya. Rumah besar ini dulunya adalah tempat ia tumbuh besar. Tempat ia merasakan kehangatan keluarga bersama ayahnya. Tapi kini rumah ini hanyalah tempat yang penuh dengan kenangan buruk dan mayat. Tidak ada lagi yang mengikatnya pada tempat ini. Tidak ada lagi yang ingin ia ingat. Ular-ular kecil yang memenuhi ruangan mulai bergerak keluar melalui pintu dan jendela. Mereka meninggalkan rumah dengan gerakan teratur, seolah tugas mereka sudah selesai. Naga bergerak mengikuti mereka, dan Lia berjalan di samping ular raksasa itu. Mereka keluar dari rumah besar yang kini terasa sangat sunyi dan kosong. Kabut masih menyelimuti halaman rumah. Lia dan Naga berjalan memasuki kabut itu, melewati halaman tempat ia sering bermain saat masih kecil. Mereka memasuki hutan lindung yang gelap, berjalan semakin dalam ke tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia biasa. Lia tidak merasakan takut seperti dulu saat ia pertama kali lari melewati hutan ini. Sekarang, hutan terasa seperti rumah tempat yang lebih cocok untuknya daripada dunia manusia. Saat mereka berjalan, Lia merasakan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang tadinya masih sebagian lembut, kini mulai sepenuhnya tertutup oleh sisik-sisik hijau yang berkilauan. Sisik itu tumbuh dengan cepat, menutup setiap inci kulitnya. Lia menyentuh lengannya sendiri dan merasakan tekstur yang sangat berbeda. Keras, dingin, tapi entah kenapa terasa benar. Terasa seperti inilah seharusnya tubuhnya. Tubuhnya juga mulai memanjang. Tulang-tulangnya bergeser membentuk struktur yang berbeda. Lia tidak merasakan sakit. Hanya sensasi aneh, seperti ada sesuatu yang mengalir di dalam tubuhnya, mengubahnya dari dalam. Ia tidak lagi membutuhkan makanan manusia. Perutnya tidak terasa lapar, meski sudah berhari-hari tidak makan. Ia tidak merasakan lelah, meski sudah berjalan jauh. Bahkan, cara berpikirnya mulai berubah. Pikiran-pikiran tentang masa lalu manusianya semakin samar, digantikan oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Mereka berjalan selama berjam-jam, menembus hutan yang semakin lebat. Lia tidak tahu kemana mereka pergi, tapi tubuhnya mengikuti naga dengan sendirinya, seolah ada naluri baru yang membimbingnya. Mereka melewati sungai-sungai kecil, bukit-bukit terjal, dan area hutan yang sangat tua, dengan pohon-pohon raksasa yang sudah berdiri ratusan tahun. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang sangat tersembunyi. Di kaki gunung yang tinggi, terdapat sebuah mulut gua yang sangat besar. Gua itu tersembunyi di balik air terjun yang deras, sehingga tidak akan pernah ditemukan oleh manusia biasa. Naga memasuki gua itu, dan Lia mengikuti dari belakang. Di dalam gua, suhu udara semakin dingin. Dinding gua basah dan ditumbuhi lumut hijau yang bercahaya samar, memberikan cahaya tipis di kegelapan. Mereka berjalan semakin dalam, melalui lorong-lorong yang semakin sempit. Lia harus merangkak di beberapa bagian, tapi tubuhnya yang mulai berubah membuat gerakan itu terasa mudah dan alami. Setelah berjalan sangat jauh ke dalam perut bumi, mereka tiba di sebuah ruangan yang sangat luas. Ruangan itu seperti aula bawah tanah yang sangat besar, dengan langit-langit tinggi dan dinding yang berkilauan, karena kristal-kristal yang tumbuh di sana. Di tengah ruangan terdapat sebuah danau bawah tanah dengan air yang sangat jernih dan tenang. Tapi yang membuat Lia terpana adalah keberadaan makhluk-makhluk lain di ruangan itu. Ada puluhan ular raksasa dengan berbagai ukuran, dari yang sebesar naga hingga yang lebih besar lagi. Mereka semua adalah siluman, penjaga tanah kuno Sumatera yang telah hidup selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Mereka melingkar di sekitar danau atau beristirahat di atas batu-batu besar. Mata mereka semua bersinar di kegelapan, menatap Lia dengan pandangan penuh rasa ingin tahu. Naga mengantar Lia ke tengah ruangan. Ular-ular lain mulai bergerak mendekati, memeriksa kedatangan anggota baru. Lia tidak merasa takut. Justru ia merasakan sambutan. Perasaan bahwa ia akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Seekor ular yang sangat tua dengan sisik yang sudah berwarna kehitaman dan mata yang sangat bijaksana mendekati Lia. Ular itu menatap Lia dengan pandangan mendalam, seolah membaca setiap bagian dari jiwa gadis itu. "Selamat datang,"
kata ular tua itu dengan suara yang bergema di dalam kepala Lia. Kamu telah memilih jalan ini dengan kesadaran penuh. Kamu telah melepaskan kemanusiaanmu untuk menjadi bagian dari kami. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu dari penjaga tanah. Lia mengangguk. Ia merasakan semua kenangan tentang kehidupan manusianya mulai memudar. Wajah ayahnya, rumah besar itu, bahkan namanya sendiri semuanya, perlahan menghilang dari ingatannya. Yang tersisa hanya ikatan dengan naga dan identitas barunya. Sebagai bagian dari koloni siluman ini, hari-hari berlalu atau mungkin minggu, Lia tidak tahu lagi. Waktu tidak berarti apa-apa di dunia bawah tanah ini. Tubuhnya terus berubah, hingga akhirnya, ia tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya sepenuhnya tertutup, sisik hijau yang berkilauan. Tubuhnya memanjang, dan berubah bentuk menjadi seperti naga. Ia belajar berburu di dalam gua, belajar berkomunikasi dengan siluman lain melalui pikiran, dan belajar cara hidup yang abadi, serta tersembunyi. Lia, yang dulunya adalah seorang gadis berusia 17 tahun, dengan mimpi dan harapan manusia biasa, kini telah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih asing. Ia menjadi bagian dari legenda yang akan terus hidup selama tanah Sumatera masih berdiri. Penduduk desa di sekitar hutan lindung Bukit Barisan mulai berbisik tentang rumah besar yang ditinggalkan dengan 2 mayat di dalamnya. Mereka berbisik tentang gadis yang menghilang dan menjadi bagian dari dunia siluman. Mereka berbisik dengan takut dan hormat tentang penjaga tanah yang masih menjaga hutan lindung itu. Dan di kedalaman bumi, Lia tinggal bersama naga dan koloni siluman lainnya, menjadi bagian dari dunia yang abadi dan tersembunyi. Melepaskan semua yang pernah membuatnya menjadi manusia dan menerima kehidupan baru yang tidak akan pernah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita lainnya dari kami. Saya pamit undur diri, sampai bertemu di cerita berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.